selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Kakak harap kalian semua selalu sehat dan gembira dimanapun kalian berada. Apakah kalian sudah punya rencana kegiatan untuk mengisi hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Nah, sebelum berkegiatan, pagi ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk kembali mengikuti Bia at Home bersama-sama. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Kitab Suci Nasional loh adik-adik sekalian. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Untuk memulai sesi Bina Iman kita pagi ini, marilah sekarang kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Yesus yang baik, saat kini kami hendak mengikuti sesi Bina Iman Anak bersama-sama. Berkatilah kami semua, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat menghayati firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi jalan kebenaran yang selalu menerangi setiap langkah hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semuanya, supaya semakin bersemangat, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan bernyanyi ya. Lagunya berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikut bernyanyi, oke? Adik-adik semuanya, bagaimana? Sudah lebih bersemangat setelah bernyanyi? Yuk, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita dengan membaca kitab suci ya. Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian, perhatikanlah gambar berikut. Adakah dari kalian yang pernah terjatuh? Saat kalian terjatuh, bagaimana perasaan kalian? Terlebih saat kalian terjatuh dan tidak ada yang menolong, apa yang kalian rasakan? Kakak yakin pasti kalian sangat sedih, kan? Nah, adik-adik sekalian, lewat Injil hari ini, Tuhan Yesus sesungguhnya mau mengajak kita untuk peduli terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, terhadap mereka yang mengalami musibah, entah karena kecelakaan, kebakaran, perampokan, bencana alam, atau apapun penyebab lainnya. Dengan menolong orang yang menderita, kita menjadi cerminan dari Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih terhadap sesama. Tidak peduli siapa dia, dari mana asalnya, atau apapun status sosialnya. Seperti kisah orang Samaria dalam Injil Lukas tadi, kita juga diharapkan berbuat demikian adik-adik semua. Saat kita mendapati orang lain yang tengah kesulitan, hendaknya kita menolong mereka tanpa membeda-bedakannya. Apapun agama, suku, ataupun status sosial orang tersebut, sudah sepatutnya kita dapat menolong mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan saat kita menolong orang lain dengan tulus ikhlas, disitulah terdapat kerajaan Allah. Bagaimana dengan kamu? Maukah kamu menolong orang lain? Pasti mau ya. Kakak yakin anak-anak Bina Iman Santo Gabriel Pulau Gebang adalah anak-anak hebat yang penuh dengan belas kasih terhadap sesama, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, untuk kegiatan pada minggu hari ini, kakak ingin kalian mencoba untuk menuliskan daftar niat kalian dan melakukan aksi nyata untuk menolong orang lain. Kalian bisa mengajak papa, mama, kakak, dan juga adik kalian untuk berdiskusi bersama. Kira-kira siapa ya? Dan bagaimana caranya kita peduli terhadap sesama? Adik-adik bisa menuliskan rencana kalian di atas lembar kertas dan merealisasikannya satu persatu.
Baiklah adik-adik semua, kakak rasa itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Supaya adik-adik semua semakin semangat dalam aksi menolong sesama, sekarang kita bernyanyi lagi yuk. Judulnya adalah Ada Satu Sobatku. Ikut bernyanyi lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik semua, saat ini kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita. Sekarang marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti Via at Home pada hari ini. Terima kasih Engkau telah menghadirkan keluarga, teman, dan tetangga sebagai teman seperjalanan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik hati, lindungilah semua orang yang kami kenal. Terlebih dalam masa pandemi ini, berkatilah kami semua, supaya kami selalu sehat dan gembira, serta bimbinglah kami, agar kami dapat mengasihi sesama dengan tulus hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semua, terima kasih ya atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di Via at Home selanjutnya. Tuhan memberkati.